memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, melekat padamu, selalu ada di hatimu, melekat padamu. Oh Yesusku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku, tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk senangan hatimu, senangkan Mungkin kamu mau sampaikan tadi lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, perkenalan, saya istrinya Pak Willy, nama saya Irina. Lagu ini mengingatkan kadang kita ketika kita dalam kondisi senang, diberkati, sangat mudah ya untuk kita mengatakan Tuhan aku setia sama Tuhan. Tapi sungguh sebagai manusia kita nggak mudah gitu mengatakan oh Tuhan aku setia gitu sama Tuhan. Kalau kita lagi sakit, kalau mungkin kita sedang ada masalah dengan pasangan kita, atau mungkin bahkan saat kita juga sedang tidak harmonis dengan pasangan kita, seringkali kita mengikut Tuhan itu dengan syarat gitu. Tapi hari ini kami berdua diingatkan, mau nggak kita mengasihi Tuhan tanpa syarat gitu. Nah mungkin pujian pada malam hari ini membuka untuk renungan maupun firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan membuka di Kejadian 45 ayat 3 dan 8. Dalam beberapa bulan ini saya udah berarti masuk yang tahun kelima pembacaan Alkitab karena saya ikutan ini nih, Men's Care. Makanya tadi ngelihat Bro Indra ya, pakai baju yang sama, ini mengingatkan saya. Karena selama 35 tahun ikut Tuhan, saya pengen beresin pembacaan Alkitab, nggak bisa tengah jalan, pas lagi ada masalah, lagi sibuk, udah hilang lagi, udah sampai mana, lupa lagi, nunggu dulu awal tahun mulai lagi. Tapi ketika saya komitmen gitu kan, ya inilah saya mau cari Tuhan terus setiap hari, nggak kerasa deh mulai Men's Game yang pertama kali di puncak, saya nggak pernah bolong baca firman, sekalipun saya lagi di ICU. Itu karena kemurahan Tuhan. Dan itu yang menguatkan saya gitu. Jadi tanpa syarat lagi, wah lagi pas nggak sibuk, pas baca Alkitab, oh pas lagi sibuk, enggak. Tanpa syarat kita harus tetap baca firman Tuhan, karena ya pesan Tuhan setiap hari buat kita. Di dalam Kejadian 45 ayat 3 dan 8 saya bacain. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu. Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri.
karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah. Kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saya membuka tadi dengan lagu Kutetapkan Hatiku Untuk Percaya Tanpa Syarat, itu cocoknya kalau zaman sekarang itu Yusuf yang nyanyiin. Benar, ya. Kalau kita lihatin lirik lagunya dari awal, ku tak menyerah walaupun kadang ku tak mengerti. Mungkin dia lagi nyanyinya lagi pas lagi dijual sama saudaranya. Ya kan? Itu niatnya mau dibunuh, tapi akhirnya kejual kan? Ya, dibuang di sumur, dijual, diangkat puji Tuhan jadi kepala, ya kan? Di Potifar kan? Nggak taunya difitnah, digoda, dimasukin penjara. Dia nyanyiin lagu lagi, tetap berserah keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu. Itu lagu cocoknya Yusuf yang nyanyiin tuh. Dia nggak menyerah, walaupun keadaan nggak ngerti Tuhan. Kalau saya ingat pisan kesaksian waktu yang saya dulu, Bro Riki ya pernah komen ke saya ketika saya kesaksian, waktu sebelum saya COVID masuk ICU, saya dapat undian bank 100 juta. Berapa bulan kemudian duit itu habis untuk saya membiayai beli obat-obat untuk saya waktu yang tambahan obat untuk saya ICU. Bro Riki pernah lihat, pernah bilangnya, kayaknya kok Tuhan iseng banget ya, ngasih hadiah gitu kan, dikasih penyakit, diambil lagi gitu kan. Ya kalau ngeliat gitu, Yusuf juga kayaknya Tuhan iseng banget ya. Udah, Tuhan udah kasih visi gitu kan. Dia menjadi pemimpin gitu kan, untuk menyelamatkan bangsanya gitu kan, dalam mimpi di awalnya. Dijual, itu kan dimusuhin saudaranya, dijual. Diangkat lagi. Ketika di Potifar gitu kan, jadi kepala gitu karena Tuhan berkati, difitnah lagi, masuk penjara, terus ya kayaknya kok Tuhan iseng banget, angkat turun gitu kan. Tapi satu hal gini, yang tadi lagunya judulnya sebenarnya Tanpa Syarat, NDC Worship, nanti kan saya linknya, itu lagu itu langsung saya nangis di mobil, saya lagi nyetir sendiri. Iya Tuhan, saya mau nyampaikan sebetulnya bagian peluang, karena kan saya ngajar kewirausahaan, peluang dalam menghadapi krisis menurut pandangan Tuhan. Saya dapat ayat ini, tapi ternyata Tuhan kasih pengertian lain. Bukan kita, wah lagi krisis ini kita untungnya gimana? Enggak. Tanpa syarat, Will. Tuhan tuh tanpa syarat. Katakan dalam diri saya tuh mengikut Tuhan tuh tanpa syarat. Justru jangan kita kasih syarat saat ini. Krisis, wah kalau misalnya berarti saya kalau ada yang bakal nolong saya baru saya akan terus pelayanan. Kalau enggak berarti enggak, berhenti ah. Kalau saya sekarang sembuhin, saya lagi ngedengung ini. Wah, kalau ngedengungin, berarti saya akan giat melayani, saya akan menabur. Tapi Tuhan bilang tanpa syarat ikut Tuhan. Menabur tanpa syarat, melayani Tuhan tanpa syarat. Seperti Yusuf pegang janji Tuhan. Bagaimana kita bisa memandang ya krisis ini menjadi peluang ya tadi caranya itu ya pandang Tuhan. Menurut sudut pandang Tuhan. Bagaimana kita cari sudut pandang Tuhan? Ada ilustrasinya gini. Di dalam satu gedung 20 lantai, ada karyawannya yang di lantai 1 kan, biasa kalau lantai 1 mesti karyawan biasa. Wah, dia mau pulang nih, istrinya ulang tahun, ya kan? Pas dia lihat, wah macet. Waduh, pulang macet. Ya, udah gitu, yang di lantai 2 temannya bilang, udahlah nggak usah pulang, macet kan? Gua udah lihat tuh dari lantai 2 macet jauh panjang kata dia teh. Udah kita ke kantin aja, kalau nggak kita ke kafe aja lah. Udah yuk kita ini aja pulang dari kantor udah. Tiba-tiba dari ini dia bilangin coba nanti saya izin dulu ini ke bos. Bosnya turun tuh dari lifting gitu kan. Udah bos mau pulang kata yang si karyawannya itu. Mau pulang nggak jadi saya mau ini karena macet. Kata bosnya, ayo pulang sekarang. Kenapa? Saya dari lantai 20 kelihatan macetnya di ujung tuh ada yang ini truk mogok, tapi sekarang lagi diderek, dikepinggirin. Terus saya ngeliat tuh udah awan, udah mulai hujan tuh, udah mau bendung tuh. Kalau mau pulang sekarang bentar lagi juga lancar. Karena saya lihat jauh di sono. Akhirnya dia ikutin yang mana? Ikutin bosnya dong. Ya bener pas pulang. Akhirnya dia ketemu istrinya bisa merayakan ulang tahun bersama. Tapi kalau yang kita dengar tadi temennya di lantai 2, akhirnya kita
terjadilah keributan rumah tangga ya. Ulang tahun istri, kita nggak pulang, kakak foya-foya sama teman-temannya dibilangnya, "Ah, macet." Nggak macet itu si bos nelpon, saya nelpon ke bos nggak macet. Itu ibarat gambaran ya pandangan, sudut pandang gitu kan. Kalau kita saat ini mungkin lagi sakit waktu yang saya COVID, mungkin ada beberapa sudut pandang, lu sial banget Will ketika lu pelayanan, udah COVID-nya nggak nanggung lagi, lu ICU gitu. Tapi ternyata cara Tuhan untuk saya bersaksi loh. Saya kemarin ke pelabuhan tuh, saya belum kenal siapa, saya bersaksi tentang COVID, masuk. Ternyata si bosnya anak Tuhan, yang kedua yang nganterin saya bukan anak Tuhan, saya bisa masuk. Saya ceritakan kebaikan Tuhan, saya ceritakan penyertaan Tuhan, ceritakan detail semua itu, saya bisa masuk. Oh, padahal dulu teh gini, saya dalam hati saya tuh, Tuhan, saya mah main musik aja. Saya mah takut kalau saya ceritain, aduh sieun disangka, aduh takut nanti dilaporin di penjara atau gimana. Saya mengkristenisasi. Saya mah bisanya musik. Ya bawain firman boleh lah, bawa renungan. Tapi kalau memberitakan Injil, aduh bersaksi, apalagi tentang Kristus, yang lain aja, Bro Ferry aja, atau hamba Tuhan saja yang pengalaman. Tapi ternyata cara Tuhan, oh baru tahu saya bisa bersaksi. Dan saya punya karyawan kurang lebih 300. Dulu nggak percaya vaksin, nggak percaya COVID. Semenjak ini mereka berdoa, lagi sakit berdoa. Dan ternyata mereka tiap pagi sebelum ngerjain proyek itu mereka berdoain. Sampai hari ini tetap jadinya berdoa. Jadi ternyata ketika saya memandang, COVID itu orang, wah lu sial banget. Tapi enggak, saya ngeliat, wah luar biasa. Tuhan pakai saya ketika saya COVID sampai titik terendah saya. Tuhan angkat saya bisa bersaksi, saya bisa jadi dutanya vaksin gitu kan. Minimal saya bisa mengencourage yang karyawan saya rame-ramean waktu itu vaksin 30 orang gitu kan. Saya bisa ceritakan bagaimana Tuhan tolong saya gitu kan. Nah, bagaimana kita cara mandangnya tadi? Kita kalau pandang secara manusia, kita bisa salah. Atau kita tanya ke yang lebih pintar, orang pintar. Ya samanya kayak di orang lantai 2 tuh. Bisa salah juga. Itu sama aja memandang manusia. Tapi kalau kita tanyanya ke Tuhan, ya seperti yang dari bos CEO tuh lantai 20, dia bisa kelihatan semua. Hidup kita sama seperti yang Yusuf lakukan. Dia kalau dengan mungkin sekitarnya, teman-teman waktu di penjara, atau dia lagi difitnah, dia lagi di Potifar, mungkin lu sial, lu mah apa ikut Tuhan. Dengerin manusia, dia nggak mungkin pegang janji Tuhan, dan nggak mungkin dia berkata yang tadi ke saudara-saudaranya, justru gara-gara kamu jual aku, justru aku mendahului kamu untuk menyelamatkan satu bangsa. Kalau nggak ada Yusuf, itu bangsa Israel bisa mati kelaparan. Karena setelah itu, kejadiannya kan, bangsa Mesirnya juga ibaratnya 7 tahun kelimpahan, dia nggak nabung, gitu kan, yang ininya. Si bangsa tanah Kanaan pun, warga tanah nggak nabung. Jadi ketika 7 tahun kelaparan, baru 2 tahun aja, ini tadi, baru 2 tahun aja udah pada kelaparan. Masih ada 5 tahun ke depan, dan akhirnya mereka gandum beli, dan sampai kalau cerita di pasar-pasar berikutnya, sampai jual duit udah habis, sampai udah jual ternak habis, jual tanah habis, sampai jual diri nih, gitu kan? Kan ibaratnya itu nggak bijak juga. Tapi saya yakin anak Tuhan, ya ini hebatnya Tuhan, kan bangsa ini akhirnya ditaruh di tanah Goshen. Ketika saya waktu itu ke Mesir, itu tanahnya sampai sekarang ini dia sangat subur daerah itu. Artinya apa? Ketika Tuhan tolong kita nggak nanggung-nanggung, yang lain kena tulah, yang kena kutuk, lagi pandemi ini, Tuhan tuh bedain kita, itu janji Tuhan. Seperti Yusuf, melalui si Yusuf itu, satu keluarga dibawa ke Mesir, yang saya juga mikir juga, Pak Riki, perkataan Pak Riki itu melemah sih, Tuhan tuh iseng banget gitu kan, ya kan, iseng banget kan, ibaratnya sekarang dari asal tanah Kanaan dibawa gara-gara Yusuf ke Mesir, ya kan, akhirnya dipelihara. Akhirnya kan ada perbudakan lagi, mau pergi lagi ke tanah Kanaan lagi kan, ke tanah perjanjian. Ya bolak-balik, tapi enggak juga rencana Tuhan. Karena saat itu di tanah Kanaan kan kelaparan. Gara-gara Yusuf ke Mesir malahan jadi suatu bangsa yang besar gitu. Nah, demikian hidup kita, cara pandang kita apa melalui krisis ini? Peluang apa? Saya mesti tanya Tuhan, bukan tanya saya. Jadi saya judulnya, saya bukan kasih clue. Berarti harus bisnis yang sekarang main saham atau properti atau emas. Saya nggak mau ngomong itu. Terus terang, walaupun saya ngajar itu ke anak-anak, nggak. Saya mau katakan kita sebagai anak Tuhan, ya saya belajar dari ini, CMNI, tanya Tuhan, tanya si bos, setiap hari tanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Siapa? Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih
jalan keluar. Di situ dikatakan kita harus tetapkan hati. Saya kutip dari lagu itu, ada 4. Menetapkan hati itu yang pertama untuk tidak menyerah, walaupun secara manusia, pikiran manusia kita tidak mengerti dan masuk akal. Itu tadi ada satu kata di lagu itu. Tetapkan hatiku untuk tidak menyerah, walaupun secara manusia, pikiran manusia kita tidak mengerti dan masuk akal. Dan tidak masuk akal. Yang kedua, untuk tetap berserah, tetap yakin Tuhan Yesus di dalam hati. Yang ketiga, untuk percaya tanpa syarat. Jadi kalian, Bapak-Bapak Ibu di sini, kalau Tuhan gimana? Kalau Tuhan kasih tanah ini baru saya ikut Tuhan. Enggak, jangan kasih syarat sama Tuhan. Kita nggak mikirin juga, Tuhan sediain. Itu janji Tuhan. Cuman syarat, bukan syarat sih. Ya kitanya kalau mau didengar, maksud dengar Tuhan, ya itu minimal baca Alkitab tiap hari, dengerin apa Tuhan pesan Tuhan buat kita secara pribadi. Yang keempat, untuk setia dan tidak goyah dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Ayat yang saya ini di Yeremia 29 ayat 11 yang sering kali kita ini, saya akan tutup dengan ayat ini. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini ayat ini sering kali, pasti berarti nanti kita itu bisnis sukses lah. Penyakit pasti sembuh. Saudara tahu nggak? Ketika kita lihat di Yeremia ini, bagian ini saya kutip dari terjemahan Full Life, gitu kan, tafsiran itu di dalam Yeremia 29 itu surat Yeremia kepada para buangan Yahudi yang tertawan tahun 597 sebelum Masehi, di mana pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Jadi perkataan Tuhan ini bukan pada saat bangsa Israel lagi menang, gitu kan, mengalahkan bangsa Amon, bangsa apa, bukan. Ketika aku ini mengetahui rancangan apa yang padamu, yaitu damai sejahtera, bukan kecelakaan, itu lagi pada saat bangsa Israel ditawan. Itu di sini dikatakan ditulis setahun atau 2 tahun setelah mereka tiba di Babel, baru 2 tahun di Babel, di perbudakan itu. Raja Nebukadnezar di perbudakan Babel. Bayangin, di sini dikatakan Yeremia memberikan mereka pengarahan berikut. Jadi dalam satu pasal itu ada pengarahan, ada 5. Yang pertama itu mereka harus hidup secara normal, membangun rumah, menikah, dan mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran kota di mana Allah menempatkan mereka, karena mereka tidak akan kembali ke tanah perjanjian hingga genap 70 tahun. Jadi Tuhan kasih pesan di sana di Babel 70 tahun ya, 70 tahun. Tapi itu rancangan Tuhan loh. Ini. Tapi kisah-kisah ketika kita baca Alkitab kan banyak tokoh yang Tuhan angkat loh. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu loh biasa berapa raja ganti-ganti itu mereka tetap pakai itu kan. Daniel, hikmat Tuhan. Ya kan zaman Esther itu zaman pas perbudakan juga. Jadi betapa 70 tahun tapi Tuhan kasih tahu gitu kan. Hidup seperti biasa aja, menikah, usahakan sejahtera kota. Itu kan ada ayat yang usahakan sejahtera kota kemana aku buang gitu kan. Seperti kita di sini karena di Indonesia, saya di kota Sukabumi mungkin masih level 2 gitu. Kita doain. Mana kita yang bisa kita lakukan buat kata kita apa? Sejahterakan. Oke, normal aja kata Tuhan. Tuhan berfirman itu lagi diperbudakan baru tahun kedua. Yang kedua, mereka tidak boleh mendengarkan para nabi palsu yang meramalkan bahwa masa pembuangan itu akan singkat. Jadi ada banyak nabi palsu, tenanglah itu mah COVID ditiup juga hilang gitu kan, atau mungkin di mana. Enggak, saya sih udah bilang, ini sesuatu yang nggak kelihatan, ini mah lama nih, panjang. Saya udah waktu itu ya sebelum saya kena COVID saya ngobrol secara akal manusia aja lah gitu. Saya belum nanya, nggak nanya Tuhan juga. Ini kalau namanya udah ada itu virus, udah dari dulu nggak pernah sampai mati benar. Yang ada varian baru. Tinggal kitanya aja. Ya udah kita hadapin. Ya udah setiap hari berserah sama Tuhan. Dan yang tadi, yang ketiga, jadi jangan dengerin yang instan lah gitu kan. Ikut Tuhan ditumpangin tangan, utang lunas, tumpangin tangan langsung. Enggak. Kalaupun utang lunas, kalaupun kita sakit masih sakit, ya tanpa syarat. Tuhan pesankan kepada saya pribadi kuat banget, tanpa syarat. Melayani Tuhan tanpa syarat, mengasihi Tuhan tanpa syarat. Yang ketiga, mereka yang tertinggal di Yerusalem akan menderita dengan hebat karena tetap memberontak terhadap Allah. Jadi pesan Yeremia itu ada sebagian yang tinggal di Yerusalem, mereka memberontak dan mereka
akhirnya menderita di ayat 15 sampai 19. Terus ada yang keempat, 2 nabi palsu akan dibunuh karena hidup dalam perzinahan dan memasukkan firman Allah di dalam ayat 21 sampai 23. Yang kelima, yang terakhir itu pesan Tuhan dalam satu pasal itu, pada akhir 70 tahun penawanan kaum sisa itu akan sungguh-sungguh. Nah, jadi di akhir tahun itu Tuhan menyatakan kaum sisa itu akan sungguh-sungguh mencari Allah untuk pemulihan. Tuhan akan menjawab doa syafaat mereka karena rencana-rencananya bagi mereka. Yang salah satunya yang tadi, damai sejahtera, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita semua, yaitu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Walaupun perkataan Tuhan saat itu disampaikan lagi dalam perbudakan di Babel, di tahun kedua, masih panjang, masih 68 tahun lagi, tapi Tuhan mau katakan, kuat, tetap kuat, tenang, selama ada Tuhan, selama kita tanya pandangan kita, nanya terus ke Tuhan, seperti yang tadi, kita di lantai 1, kita nanya ke CEO kita di lantai 20, gimana, boleh pulang nggak? Kita nanya gitu aja sih, kita harus jaga hubungan dengan bos kita, dengan bapak kita, setiap hari. Saya mau katakan setiap hari. Saya dapat 4M itu saya pakai di sini, dan kita juga di Sukabumi ada pemuridan. Kita minta kita dari Pak Gideon dan Bu Ica, beberapa anak muda kita kumpul bersama. Kita ini udah jalan tahun keberapa ya? Tahun kedua. Jadi kita udah lama kita ini 4M diajarin lagi. Tapi saya lakukan terus. Ada yang keluar masuk, ada yang masuk, ada lagi yang keluar. Saya mau belajar terus. Kenapa? Saya mau dengar Tuhan. Pandangan Tuhan apa Tuhan hari ini? Saya lagi ini kena COVID. Apa Tuhan? Tuhan, saya lagi kena tipu nih. Apa Tuhan? Saya Tuhan ada langganan nggak bayar. Aduh, apa Tuhan? Tuhan, ini proyek sepi. Aduh, apa Tuhan? Saya tanya setiap saat. Minta pandangan Tuhan, bukan pandangan kita. Jadi menghadapi krisis ini justru peluang untuk kita minta tanya pandangan Tuhan, supaya kita jangan pakai pandangan manusia, baru kita bisa lewatin semuanya. Mau lagi sakit, mau disembuhin nggak disembuhin, tanpa syarat, ikut Tuhan. Seperti Yusuf. Mau dia dibebasin nggak dibebasin, dilupain sama si juru minumnya, padahal mestinya dia bisa cepat gitu kan. Lama dia tetap waktunya Tuhan yang terbaik. Waktunya Tuhan yang terbaik. Itu sih pesan Tuhan buat saya. Secara pribadi, saya share ke istri saya berupa lagu ini. Mungkin saya akan tutup, kita nyanyi bersama, boleh nggak? Ya, kita nyanyi, kok tadi kan soalnya ngedengerin dulu ya. Kita nyanyi bersama sebagai komitmen. Jadi nyanyian ini sebagai komitmen kita tanpa syarat loh ikut Tuhan. Kalau kita mau, judulnya mungkin kesannya saya mau memberitakan beli emas atau beli saham gitu. Saya mau katakan ikut Tuhan, tanya Tuhan. Saat ini kita tanpa syarat, Tuhan cuma pesan ke saya, pokoknya ikutin Tuhan tanpa syarat. Ikutin Tuhan, melayani Tuhan tanpa syarat. Oke? Saya akan tutup dengan lagu ini. Mungkin bayar ref langsung. Oke? Tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku terus percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku rasakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, ku tetapkan hatiku
Yesusku, ku tetapkan hatiku untuk percaya. Dan itu menjadi pengakuan kita semua di hadapan Tuhan. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatiku, senangkan hatiku, senangkan hatimu. Makasih Bro Ferry, saya kembalikan. Haleluya. Terima kasih, luar biasa. Lagu yang sangat membangun, mengingatkan kita tentang kasih tanpa syarat. Ya, terima kasih Bro Willy, saya sangat senang. Ini salah satu contoh keluarga yang benar-benar menghidupi khotbah-khotbah dan mengkhotbahkan hidupnya. Nah, gitu ya, dan selalu tahu bahwa hidup kita ini memang harus mengikuti perintah Tuhan sendiri, kasih tanpa syarat. Nah, dan di tambahan hari ini diingatkan bahwa kita harus pakai sudut pandangnya Tuhan. Apapun yang sedang kita alami hari ini. Saya ingat jadi Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya yakin semua di sini adalah orang-orang dipanggil Tuhan untuk bisa berjalan dalam rencananya Tuhan. Kalau kita mengasihi, pasti mendatangkan kebaikan. Ya, terima kasih untuk Sis Irina juga. Wah, luar biasa. Pokoknya saya selalu ngikutin di Facebook. Kalian sibuknya luar biasa, tapi hatinya luar biasa. Ya, itu saya bangga punya brother keeper di Sukabumi yang salah satunya seperti ini. Nah, selalu membangun. Ya, terima kasih untuk waktunya hari ini juga. Saya tahu sibuk, tapi menyempatkan diri untuk bisa membangun kami di sini. Ya, oke. Hari ini ya dari setelah kita lihat bagaimana kesaksian dan firman yang disampaikan, mari mana yang ingin menambahkan atau juga ingin bersaksi? Ya, silakan Bro Cecep. Wah, udah lambai tangan. Saya harus yang pertama kali mengucapkan terima kasih. Bro Ferry udah nyuri peluang saya barusan. Harusnya saya yang pertama nih. Ini Bro dan Sis ini luar biasa. Mau diundang sama saya nih. Puji Tuhan, ada waktu ya. Dan nggak salah pilih saya. Menyegarkan banget ini. Ya. Menyegarkan banget di Kompasi ini ada pasangan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan menyaksikan kehidupannya ya gitu ya. Saya tertarik dengan ini. Tadi ada kata-kata krisis sebagai peluang untuk berubah ya. Ada di akhir malah ngomongnya. Krisis sebagai peluang untuk berubah. Ya, sebenarnya makna krisis sering dipahami sebagai suatu situasi yang tidak stabil. Orang tuh menganggap situasi tidak stabil, berbahaya bagi seseorang atau sekelompok orang, khususnya dalam bidang sekarang ini banyak ekonomi, sosial, bahkan politik, bahkan militer katanya sekarang sering di berita-berita gitu ya. Terus sering dalam situasi krisis sebenarnya ya seseorang berada dalam masa pengujian, harusnya ngomongnya gini, it's testing time gitu kan, harusnya ngomongnya begitu ya. Jangan di masa krisis itu jangan dianggap wah gimana nih bisa melewati ini semua, enggak nih gitu. Harusnya dengan senyum aja. Saya sering melihat Bro Ferry di masa-masa krisisnya, saya banyak tahu ya. Terus dengan senyum aja, santai-santai aja gitu. Harusnya harus bisa mampu melewati masa pengujian ini dengan baik sebetulnya. Ya. Maka dia akan mampu menapak ke tingkat mental yang lebih tinggi lagi, ke tingkat rohani yang lebih baik lagi. Ya. Namun sayangnya sering makna krisis diartikan
dilepaskan dari situasi dosa atau apa yang membelenggu ya kehidupan seseorang atau umat. Padahal realitas dosa ya merupakan akar segala krisis sebetulnya gitu. Itu aja mungkin yang saya tambahkan. Saya maaf, saya memotong pembicaraan ya dari Bro Ferry. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you Bro Cecep. Ya, ini Bro Cecep juga salah satu brother keeper saya yang selalu mengingatkan saya untuk tetap setia. Karena hidupnya pun sama. Day by day mengandalkan Tuhan. Nah, makanya saya bilang saya senang. Di komunitas ini saya banyak brother keeper yang benar-benar membangun dan menghidupi setiap nilai-nilai yang diajarkan dan selalu mengkhotbahkan hidupnya. Nah, gitu ya, itu sangat penting. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Saya yakin malam ini banyak. Nah, ini Bro Ricky udah siap sedia. Silakan. Itu sih gara-gara isengnya Insinyur Willy itu. tapi memang kayak gimana ya, Tuhan tuh kadang-kadang bercandanya keterlaluan. Kadang-kadang keterlaluan. Tapi semua itu menjadi satu kebaikan sebenarnya buat kita ya. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Seperti ilustrasi tadi, mantep banget. Kebetulan minggu ini saya dapat tentang hamba yang percaya dan dipercaya. Saya dapat tema seperti itu. Saya sempat bawain kemarin di Bogor. Dan hari ini saya dapat tambahan yang luar biasa. Saya minta catatannya nanti buat saya khotbahin ya Pak Willy. Nah, saya catat begini. Pertama, mengasihi Tuhan tanpa syarat ya. Ya tadi sempat ngobrol tuh kita ya, Cep ya, Bro Ferry tadi di meja di ruang ibadah tadi kita sempat ngobrol. Percaya pada janji Tuhan, contohnya Yusuf. Nah, saudara, saya kemarin dapat tentang hamba Tuhan hamba Tuhan percaya yang dapat dipercaya. Ya. Hamba Tuhan tuh harus percaya seperti apa? Maksudnya gini, kita pria-pria harus percaya kepada janji-janjinya Tuhan. Nah, hari ini saya dapat begitu luar biasa, di mana di sini percaya tanpa syarat. Ya, semuanya tanpa syarat. Ya, mengasihi tanpa syarat, percaya juga tanpa syarat. Seperti itu. Saudara, kemarin saya sempat catat saya baru catat ada 33 janji Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Seperti itu. Ya kalau kita lihat ceritanya Yusuf kan, buset deh. Kalau kita lihat jalannya kayak begitu, apa mungkin dia jadi menteri, kepala menteri kayak begitu, dia menjadi penyelamat satu bangsa, ya kan? Tapi dia pegang loh, mimpi dia itu kan diawali dari mimpi ya, Bro Willy ya, Yusuf ya. Diawali dari mimpi yang tunduk itu yang rumpun tunduk, matahari dan bulan sebagainya. Itu diawali dari situ, tapi dia pegang loh janji itu. Dia pegang janji itu, dia lihat gitu. Seperti itu. Tadi juga menguatkan sekali Yeremia 29 ayat 11. Saya sering sekali ngucapin, hari ini saya dapat satu penguatan yang luar biasa. Ya, saya ulangi ya. Pertama, hati yang berketetapan. Yang kedua, berserah. Ya, berserah. Yang ketiga, percaya tanpa syarat. Yang keempat, setia dan taat. Ya, itu yang dari catatan dari Bro Willy. Luar biasa. Hati yang berketetapan ini, ya harus kita jangan gini. Oh iya, saya dengar suara Tuhan, dapat suara Tuhan. Ya tapi ya gitu, dengar suara Tuhannya doang, tapi nggak pernah netepin hati, nggak punya komitmen loh gitu, nggak punya keputusan. Dengar suara Tuhan doang, ya dengar doang gitu, tapi nggak pernah punya ketetapan. Artinya ya apa ya, dengar doang, nggak pernah netepin hati, apalagi ngelakuin seperti itu. Nah itu kan harus punya seperti itu, komitmen itu harus kuat. Saya salut sama Bro Willy. Ya sungguh saya salut lihat, apalagi tadi diceritain dengan di tengah kesibukan di dunia sekuler tak masih memperhatikan dunia rohani. Ya kadang-kala orang lebih lari ke sekuler, kepentingan yang sementara yang nggak kekal, mereka lebih pentingin daripada kepentingan yang surgawi yang kekal seperti itu. Berserah. Nah ini, saudara, saya dapat poin ini sangat luar biasa. Berserah itu nggak gampang, saudara. Ya, berserah itu bukan pasrah. Ya, berserah itu kita mau berdamai dengan diri kita sendiri dan kita mau berdamai dengan Tuhan.
Ya, itu kita berserah. Ya, kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, melakukan yang terbaik buat Tuhan, tapi keputusannya ada di tangan Tuhan. Nah, itu yang seringkali tadi sempat ngobrol, seringkali kita bukan berserah. Ya, saya mau ikutin suaranya Tuhan, tapi saya maunya begini, begitu. Kita yang ngatur Tuhan. Kan jadi lucu. Mungkin ya saya tadi seperti tadi Bro Willy bilang, ya saya mau melayani Tuhan kalau begini, kalau begitu. Ada syarat, ada syarat. Semua harus tanpa syarat. Ya, saya dapat itu, dan seperti pengokohan buat saya tentang tema yang harus ini. Tahun kemarin ini beberapa bulan yang lalu saya dapat tema tentang hidup dalam kebenaran. Ya, bulan ini mau akhir tahun dapat tema yang luar biasa, menjadi hamba yang percaya dan dipercaya. Ini penguatan buat saya. Dan saudara, saya mau ingetin waktu Bro Willy bicara tentang Yusuf, saudara kita harus ingat, kita lagi di camp Pria Sejati, yang pernah ikut camp, ingat tentang dua orang, Jonathan Edward dan satunya lagi saya lupa tuh, yang satu keturunan Jonathan Edward, keturunannya bagus semua, ada yang jadi wakil presiden, jadi ini, jadi bla bla bla, pokoknya bagus semua. Yang sebelahnya yang sama-sama sahabatnya Jonathan Edward ini juga tadinya sama-sama mengasihi Tuhan, tapi dia lepas dari Tuhan. Wow, keturunannya ada pelacur, ada perampok, ada apa, pokoknya nggak bagus semua. Jadi saya mau ingetin di sini, Yusuf dipakai Tuhan bukan hanya menyelamatkan keluarga, tetapi bangsa. Daud dipakai Tuhan juga, sampai keluarganya, sampai keturunannya dipakai Tuhan, luar biasa loh. Daud sangat luar biasa karena keturunannya dipakai perantaraan Yesus datang. So, sekarang kalau kita tahu keturunan kita bakal dipakai buat Tuhan datang, kalau tahu duluan nggak bakal, pasti orang berebutan. Tapi ini kan nggak tahu. Yusuf juga nggak tahu, Daud juga nggak tahu. Cuman dia bilang di doanya di 1 Tawarik 17 dia bilang, Tuhan, siapakah aku? Engkau memakai aku dan keluargaku. Nah, ingat. Ya, makanya jangan sampai lupa apa yang kita lakukan hari ini, terutama para pria, ya kita yang alumni Pria Sejati, ingat loh, kita ini kepala, kita ini sumber. Nah, itu yang harus kita ingat ya. Kita ini imam. Ya, itu akan berdampak. Tadi Willy saya catat, saya tulis dampak. Karena Bro Willy jadi dampak buat minimal orang dalam, keluarga, gereja, ya, dan tempat kita bekerja. Bayangin, secara nggak langsung Willy sudah injilin 300 karyawannya secara tidak langsung. Ia menjadi Injil yang hidup. Ya, bukan cuma ngomong beritain Injil, tapi dia menjadi Injil yang hidup, membuktikan bahwa dia adalah anak Tuhan, membuktikan bahwa dia adalah murid Yesus. Itu yang paling penting. Ya, pemuritan atau penginjilan itu nggak selalu harus, bukan nggak selalu ya nggak selalu seperti yang dibayangin yang tadi Bro Willy bilang, seperti Bro Ferry misalnya menginjil langsung kayak begitu. Ya, ada orang dipakai masing-masing. Kita nggak usah jadi orang lain, kita jadi diri kita sendiri aja. Setiap kita dipakai Tuhan pasti. Yang penting kita mau apa enggak. Gitu aja. Thank you Bro Willy, sangat menguatkan buat saya. Saya pinjam yang 4 poin tadi, saya pinjam buat tambahin apa yang saya boleh dapat tentang menjadi hamba yang dipercaya. Hamba yang dipercaya ini dipercaya di mana? Pertama, dipercaya Tuhan. Yang kedua, dipercaya di keluarga. Yang ketiga, dipercaya di lingkungan, ya, di komunitas. Yang keempat, dipercaya di pelayanan, di komunitas, di gereja, seperti itu. Harus bisa dipercaya tanpa syarat. Itu dia yang paling penting. Thank you. Tuhan berkati. Ya, luar biasa. Thank you, Bro Ricky. Ya, Bro Ricky juga salah satu yang mengalami Tuhan. Dan benar-benar tahu apa itu tentang jangan sampai punya iman transaksional dengan Tuhan. Ya, banyak orang berimannya transaksi gitu ya. Ya, saya kasih persembahan, tolong bukakan pintu-pintu langit. Nah, kalau enggak kecewa gitu ya. Ya, oke. Jadi hari ini kita sangat diberkati terutama tentang berserah itu.
bahwa berserah itu harus melihat dari sudut pandang Tuhan, bukan pengertian kita. Saya suka Amsal 3 ayat 5 sampai 6 yang mengatakan, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Itu luar biasa. Ya, mari, siapa lagi yang ingin menambahkan? Ya, saya yakin hari ini banyak. Mari, silakan di-unmute dan langsung aja. Ya. Ada? Silakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, di sini saya yakin dari tadi banyak yang terbangun. Nah, dengan kesaksian firman dari Bro Willy dan Sis Irina. Silakan. Ada lagi? Yang mau menambahkan boleh, yang mau bersaksi juga boleh. Ya. Ada satu yang kelupaan, Bro. Bentar. Apa tuh? Ya, minggu kemarin kan Pak Martais ya, kalau nggak salah ya. Cecep ya. Ya, Pak Martais. Pak Martais ingetin gini. Kualitas hidup ditentukan kualitas hubungan dengan Tuhan. Hari ini udah dibuktiin. Setuju. Luar biasa ya. Ini nggak ada yang kebetulan ya, nggak ada janjian dulu nih Bro Willy dan Pak Martais ya. Jadi langsung nyambung firmannya. Ya, oke. Ya, mana lagi yang mau menambahkan? Silakan. Nah, ayo. Mari ini yang dari ibu-ibu nih. Saya belum dengar suaranya ibu-ibu hari ini. Ya, silakan. Langsung di-unmute. Nah, kalau bagi ibu-ibu yang ingin sharing, silakan. Ada yang dari ibu-ibu? Ini pasti bapak-bapak banyak yang ngantri nih. Nah, saya bisa kasih tuh kesempatan buat ibu-ibu. Ada? Tidak ada? Oke. Kalau gitu kasih lagi buat bapak-bapak. Silakan bapak-bapak. Ya, di-unmute aja. Nah, ini saya yakin Bro Paulus Adin juga udah dari tadi nih. Mukanya udah muka yang pengen ngomong. Silakan, Bro. Yang senior dulu kok. Yang senior dulu, Bro. Di sini nggak ada yang senior, semua sama, brother. Ya. Silakan. Apa yang mau di-sharingkan, brother? Ini nggak ada nih yang lain. Saya dulu deh. Ya, kalau gitu. ya. Saya mungkin lebih ke kesaksian atau berbagi apa yang ada sesuai tema Bro Willy tadi sampaikan ya. Dalam perjalanan hidup saya semenjak saya kenal Tuhan, merantau dan langsung kenal Tuhan ya. Kenal Tuhannya pada saat merantau saya di Abalov waktu itu. Nah, Tuhan bawa saya ke sana dan semenjak saya kenal Tuhan tuh nggak ada istilah saya mengeluh dalam hal apapun. Jadi sampai kakak ipar saya aja bertanya, saya pun kaget ya setelah sekian lama saya bekerja, ditanya oleh kakak ipar saya, kamu betah nggak di sana? Nah itu saya kaget, ternyata memang betul ya, namanya kerja itu ada betah dan nggak betah ternyata ya. Itu saya baru sadar setelah kakak saya nanya seperti itu. Itu kenapa? Karena fokus saya waktu itu bagaimana tiap hari saya harus progres berubah gitu yang saya pikirkan waktu itu. Nah, nggak ada pikiran bahwasanya, aduh Tuhan kenapa saya diarahkan ke seperti ini? Saya kenal Tuhan tapi kok gaji kurang, terus sering puasa, nggak makan. Itu buat saya nggak jadi keluhan gitu. Saya sering tuh dari kerja itu di sana kan namanya kita ditempatkan di rumah susun ya, di dekat Kemayoran itu, dekat PRJ kalau ini. Nah, saya sering kali nggak punya uang untuk berangkat kerja. Saya jalan kaki sampai Abalov pulang pergi seperti itu. Dan makan pun seadanya karena memang gaji kan kita belum sampai UMR waktu itu. Dan saya terima hal itu dan itu nggak menjadi halangan saya untuk mengeluh untuk pulang ke kampung atau menyerah gitu. Nah itu ada satu hal yang berbeda saya alami di situ. Jadi melihatnya ke depan. Saya pengen menjadi seperti karakter Kristus. Saya akan dibawa kemana saya ikut aja. Mungkin seperti Yusuf tadi, dia dari awal dibuang segala macam. Dia mungkin merenung, oh ternyata hasil akhirnya seperti ini. Kalau mungkin dia kemarin berontak, mungkin dia kabur setelah waktu di Potifar, bisa jadi bangsa Israel bakal nggak berlanjut ya
kehidupannya. Bisa jadi mereka punah pada saat kelaparan itu. Tapi ya puji Tuhan, setelah banyak hal perlengkapan Tuhan kasih, iman kita belajar lebih dalam, terus karunia-karunia Roh Kudus juga Tuhan tambahkan waktu pertobatan itu, kenal Tuhan, dan sampai berapa tahun kemudian ada satu visi dalam itu Tuhan tempatkan di saya, yaitu visi yang jelas sekali. Waktu itu Tuhan bilang, kamu akan saya pakai untuk jadi waktu itu ceritanya saya ngikut pelayanan Budi Setiawan ya, karena seringkali ada beberapa karyawan yang suka dimentor sama Budi Setiawan, dan saya berapa kali diajak untuk ikut pelayanan, dan di satu saat saya merasa tertegun, di mana wah Tuhan hebat ya pakai Budi sampai seperti ini ya, khotbahnya luar biasa, terus pengurapannya luar biasa. Pas di sela-sela doa itu, penutupan doa, Tuhan jelas sekali di hati saya bilang, aku akan pakai kamu lebih dari Budi Setiawan. Itu sangat memotivasi saya. Cuman di akhir kata Tuhan bilang, kamu hanya perlu satu kata, taat saja. Nah, ternyata setelah itu banyak sekali hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Pasang surut dan saya boleh dibilang nggak bisa menjaga iman waktu itu mungkin. Ketaatan saya nggak jaga. Akhirnya ya kacau lah setelah itu. Sampai kacau dan segala macam, dan saya teringat kembali setelah ikut men's camp di Bandung waktu itu. Saya ikut ke gereja di GBI di sini setelah saya pindah dari Jakarta ke Bandung, ketemu tim Covery dan lain-lain, teman-teman saya dilayani dari satu sesi sampai sesi akhir itu nggak ada yang terlewat saya. Di situ dosa saya semua di situ. Nah, akhirnya ya puji Tuhan, setelah pulih seperti itu dan saya merasa oh ya, saya harus balik lagi, saya nggak bisa seperti kemarin-kemarin lagi. Saya udah terlalu kacau di situ. Akhirnya ya muncullah, oke lah apapun yang terjadi saya akan seperti prinsip saya yang dulu, iman saya yang dulu, di mana nggak ada istilah saya harus mengeluh, nggak ada istilah saya harus ikut Tuhan tuh harus semua lancar. Dulu saya kacaunya gara-gara dalam pernikahan itu kok begini mulu, maksudnya kayak bukan anak Tuhan gitu. Kok Tuhan arahkan saya di dalam pernikahan kok nggak jadi contoh buat orang lain, ya seperti itu. Akhirnya saya undur dari pelayanan. Saya bilang yaudah saya mundur aja dari pelayanan. Disitulah kacaunya saya di situ. Nah, singkat cerita, setelah kesini-sini saya temukan Tuhan kembali, dan memang prinsip yang mengatakan iman itu tanpa syarat, kita harus tanpa syarat ya, karena hasilnya akan sangat buruk sekali yang seperti saya alami. Saya mau pelayanan Tuhan, tapi keluarga saya kok seperti ini, rumah tangga seperti ini, berantemnya kok seperti anak orang dunia gitu. Nah itu malah bikin tambah kacau. Saya cabut dari kehidupan rohani dan saya hilang sama sekali. Kacau lah pokoknya. Saya ketemu teman-teman komunitas-komunitas yang nggak betul gitu, akhirnya makin jauh, dan untung ya Tuhan masih sayang sama saya dan keluarga. Akhirnya saya ketemu pria sejati, Tuhan pulihkan di situ. Nah sekarang puji Tuhan ya, sekalipun saya pelan-pelan karena memang umur udah memasuki umur 40 tahun kan agak sedikit sulit ya daripada waktu zaman masih muda umur 20 tahun ya. 20 itu mah gampang, dihajar sedikit langsung bisa berubah gitu. Udah sampai 40 tahun agak sulit sekali saya bangun diri, sulit untuk berubah, sulit. Jadi agak kayak udah kayak kita bikin bata itu udah keras mungkin ya. Jadi kita bikin bentuk kayak apa agak sulit gitu. Tapi nggak mustahil. Tuhan ada support system seperti Covery dan teman-teman lain. Bro Cecep juga terima kasih, sangat setia ya menghubungi saya, terus kayak mengencourage saya merasa di-encourage sekali gitu loh. Wah, saya dipedulikan ini ternyata ya. Nah, itulah membangun jadi dalam misi saya, dalam perjalanan saya untuk membangun
kehidupan rohani yang lebih baik, ada support system yang seperti itu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bro Willy untuk sharing firman-Nya. Dan itu memang buat kita ya, sama-sama saya udah mengalami bahasanya saya bergereja, menjalani kehidupan Kristen, tapi dengan syarat ya akhirnya hancur, susah kita untuk bangkit. Anak saya juga jadi trauma segala macam, banyak sekali ekses buruk yang terjadi dalam kehidupan saya karena itu pakai syarat yang tadi itu. Tuhan, kenapa saya sudah melayani kok kehidupan rumah tangga saya seperti ini? Ya, saya kalau begini terus saya akan berhentilah dari kegerejaan. Nah, habis itulah ternyata bukan diperbaiki, istilahnya bukan Tuhan langsung, oke siap, saya bikin kamu baik, keluarganya jadi mulus normal. Ternyata enggak, makin wah kacau ya, dia akhirnya saya mundur tuh. Ya itulah karena kita pakai syarat. Ya, terima kasih untuk waktunya, Kak Ferry, Bro Cecep. Ya, Thank you. biasa. God bless kita. Terima kasih Bro Paulus Adin. Ya, ini memang Bro Paulus ini salah satu yang benar-benar mengalami Tuhan dan benar-benar sekarang haus dan lapar akan firman Tuhan. Ya, saya senang banyak di komunitas kita yang seperti itu di zaman pandemik khususnya. Nah, gitu ya. Ya, makanya saya sangat yakin bahwa krisis juga bisa mendatangkan mujizat, tapi juga bisa enggak. Nah, gitu ya. Nah, kalau mendatangkan mujizat, pastinya Tuhan kita Tuhan yang maha bisa. Saya ingat Yeremia 32 ayat 27 yang mengatakan, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Nah, itu pertanyaan dan tanda tanya besar. Ya, gitu ya. Yakin nggak sih? Nah, makanya kita harus punya keyakinan. Nah, sehingga ada ayat yang namanya 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, kita selalu yakin ada Tuhan Yesus dalam diri kita, baru kita bisa lewatin semua ujian. Yang pastinya ujungnya kebaikan. Ya, gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Silakan. Nah, ditunggu. Ya, ini dalam situasi hujan di Bandung ini perlu yang panas-panas. Nah, sekarang udah panas nih semua. Ya, silakan. Ya, di-unmute aja bagi yang ingin menambahkan. Ya. Ada? Ya, silakan. Kalau ada dari ibu-ibu, boleh. Nah, dari bapak-bapak apalagi? Banyak pastinya. Ya, ini kayaknya Pak Martais nih udah siap. Silakan, brother. Ya, baik, shalom. Shalom. Ya, hanya menambahkan sedikit saja dengan satu pengalaman yang kami alami dalam pelayanan. Suatu saat kami kedatangan satu keluarga jemaat, itu mereka dari Jakarta. Nah, setelah kami layani mereka, firman Tuhan yang kita terima malam ini bahwa mengikut Tuhan itu tanpa syarat. Nah, ternyata jemaat ini mereka mencari gereja itu karena ada sesuatu, ada syaratnya. Salah satunya ya gereja itu harus menghidupi mereka, harus membantu mereka. Nah, akhirnya saya bilang sama mereka, kenapa seperti itu? Loh, kami di Jakarta seperti itu, Pak. Saya bilang ya di Sumpi beda. Kembalilah ke Jakarta kalau mau seperti itu. Ya, akhirnya ya ternyata ya karena dia mau ikut Tuhan tanpa syarat. Nah, akhirnya kami tidak lakukan seperti itu dan sekarang yang mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Saya bilang ya daripada merepotkan juga kami dalam pelayanan. Memang beberapa kali kami coba bantu mereka ya, kita support mereka, tapi pada akhirnya sepertinya kok mereka memanfaatkan kita, manfaatkan gereja. Ternyata saya bilang kamu cari Tuhan tidak sungguh-sungguh, ada syaratnya. Saya bilang sudahlah, kamu kembali aja ke Jakarta kalau begitu. Cari sana gereja yang bisa setiap bulan, setiap minggu mensupport kalian. Nah, jadi ya puji Tuhan malam ini kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan ini Bapak Willy bahwa ya benar-benar kita melayani Tuhan, betul-betul kita hidup kita hanya untuk Tuhan, tidak peduli apapun ya. Dan saya alami pun dalam pelayanan seperti itu. Kalau saya melayani
dengan satu syarat yang mungkin saya tidak akan datang di Sumpiu. Iya, saya beberapa kali dihubungi keluarga, ditelepon papa saya, sudahlah, kamu pulang saja ke Sulawesi daripada kalian di Jawa susah-susah. Di Sulawesi juga kamu di sini bisa pelayanan kok, bisa semua ada. Ya saya bilang ya, tidak tahu Tuhan bawa kami ke sini. Saya tahu bahwa waktu itu ya kami memang baru merintis, baru di Jawa, belum ada pengalaman apa-apa, tidak ada siapa-siapa, tapi saya tahu Tuhan bawa ke sini, ada rencana Tuhan. Dan puji Tuhan sampai hari ini kami bisa bertahan 21 tahun di sini, itu bukan waktu yang singkat. Banyak hal yang kami lalui, tapi itulah kembali lagi bahwa kalau kita melayani tanpa syarat itu luar biasa. Tuhan menolong, Tuhan membela sampai hari ini. Saya banyak ditawarkan pelayanan sana sini, ya. Saya ditawarin salah satu pelayanan di Jogja oleh organisasi. Pak Martais, sudah kamu ke Jogja saja. Ini ada gereja membutuhkan hamba Tuhan karena pendetanya meninggal. Kamu di sini tinggal melayani, jemaat sudah kurang lebih 100. Ya, setiap bulan kalian disokong, dibantu. Setiap bulan 3 juta. Wah, ini secara manusia kalau kita pikir, wah dapat honor setiap bulan 3 juta dulu, besar sekali buat saya. Ya, tapi saya katakan kembali lagi bahwa saya melayani Tuhan tidak ada syarat apapun. Sampai saya dimarah oleh organisasi, bilang kamu itu Martais bodoh sekali, tinggal di Sumpi masih ngontrak, ngapain kamu di situ? Ini ada gereja, ada pastori. Nah gerejanya itu punya burung walet, oleh sebagainya kamu tinggal melayani. Ya saya bilang Tuhan nggak panggil saya di situ, Tuhan panggil kami di Sumpi. Kembali lagi bahwa ya kita melayani kalau kita sungguh-sungguh tanpa syarat tadi, pasti Tuhan akan perhatikan kita. Pasti Tuhan akan peduli, dan puji Tuhan dengan saya menolak pelayanan sana sini, ditawarkan juga Kalimantan waktu itu, Sampit, daerah Sampit, ya ditawari lagi, sudah ada tempat, semua fasilitas disiapkan, dikasih speedboat untuk pelayanan apa segala. Saya bilang saya mau setia di mana Tuhan panggil saya, dan puji Tuhan walaupun penuh dengan pergumulan ya seperti itu dalam pelayanan merintis. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan menolong. Saya melihat pertolongan Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati pelayanan kita sampai hari ini. Itu luar biasa, saudara. Jadi kembali lagi bahwa kalau kita sungguh-sungguh melayani, hati kita sungguh-sungguh untuk Tuhan, tanpa embel-embel, tanpa ini, tanpa itu, wah luar biasa. Tuhan pasti perhatikan kita. Ya mungkin itu sedikit Pak Ferry. Tuhan berkati Pak Willy. Terima kasih Pak Martais, luar biasa. Ini juga salah satu contoh juga hamba Tuhan suami istri yang dua-duanya melayani dengan tulus hati tanpa ada embel-embel pada Tuhan. Ya, tawaran-tawaran kenyamanan tidak diterima. Ya, luar biasa ya. Makanya saya sangat senang komunitas ini luar biasa. Saya bisa belajar banyak. Saya sebagai hamba Tuhan pun masih terlalu muda usia pelayanannya. Makanya saya mau belajar banyak dari yang sudah pengalaman puluhan tahun. Nah, ya, terima kasih. Ya, ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Silakan. Nah. Ayo, jangan malu-malu. Ya, terutama dari ibu-ibu nih. Ya, saya tunggu nih kalau yang dari ibu-ibu nih. Ya. Bagi yang baru pertama kali ikut hari ini, ya kalau ada yang ingin juga disampaikan, silakan ya. Di sini kita semua sama, nggak ada yang paling hebat, ada yang tidak hebat, enggak. Kita saling membangun di sini. Ya, kami pun perlu dibangun. Makanya ada fellowship ini setiap hari Kamis. Jadi baru yang bergabung, silakan nanti Kamis depan ikut lagi, ya, supaya kita saling membangun. Ya, ada lagi mungkin? Oke, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, hari ini saya lihat ada beberapa permintaan doa. Ya. Yang pertama ada dari Bro Vincent yang lagi sakit kepala. Nah, yang sakit kepala ini katanya tidak biasa sakit kepalanya. Nah, saya minta kesediaannya Brother Cecep untuk mendoakan. Nah, kemudian ada permintaan kedua dari Bro Charles untuk papanya, yaitu Pak Julius yang sakit MAH dan sakit demam. Nah, jadi Pak Julius ini sekarang lagi sakit MAH dan sakit demam. Saya minta kesediaannya untuk Pak Charles ini Bro Indra Jaya nih yang mendoakan. Bisa ya Bro ya. Lalu untuk Bro Alwan Girsang
Nah, ini kaki kirinya sakit karena keserempet mobil. Nah, saya minta kesediaannya Bro Ricky untuk mendoakan. Ya, nanti setelah selesai semua untuk penutup doa berkat, ya saya minta hambanya dari Pak Yosua mau Banu. Nah, ini mumpung dia sampai selesai nih. Biasanya sibuk juga nih. Nah, terima kasih Bro Yosua. Nanti tolong doa berkat ya, doa tutup ya. Oke, kalau gitu kita mulai. Silakan untuk mendoakan Bro Vincent. Saya persilakan Bro Cece. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk malam hari ini. Bersyukur untuk pasangan pembicara yang luar biasa dipakai oleh Engkau Bapa. Terus pakai hamba-hambamu ini sebagai alat kemuliaan-Mu, alat penyampai pesan-Mu, alat impartasi kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Dan hamba berdoa saat ini untuk Bro Vincent yang saat ini mengalami gangguan di kepalanya Bapak. Bahkan tidak seperti biasanya menurut beliau. Bapak, tidak ada satupun penyakit di dunia ini yang mampu melawan kuasa-Mu. Itu yang kami percaya, itu yang kami yakini, bahwa oleh bilur-bilur darah-Mu, semua penyakit disembuhkan, termasuk sakit yang dialami di kepala Bro Vincent. Bapak, pegang erat hamba-Mu ini, Bro Vincent. Jamah kepalanya Bapak, untuk Engkau sembuhkan, untuk Engkau pulihkan, dan hamba-Mu ini boleh menerima kesembuhan dengan sempurna daripada-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bro Indra. Kembali kami memandang kepada hadirat-Mu Bapa. Kami percaya dalam segala rancangan dan rencana-Mu akan selalu Tuhan ada sesuatu yang indah yang boleh kami terima dan kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan melalui persekutuan malam hari ini di mana kami kembali diingatkan untuk kami tetap memandang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah Engkaulah sumber jawaban, karena Engkaulah Tuhan sumber pertolongan. Begitu saat ini Bapa, kami bersehati Tuhan bersama teman-teman pria sejati. Kami memandang kepada hadirat-Mu dan kami membawa Bapak Julius kepadamu Bapa, yang saat ini Tuhan sedang mengalami kelemahan tubuh di bagian mah dan demam Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau punya rencana, Engkau mau nyatakan mujizat pemulihan dan kesembuhan Tuhan untuk Bapak Julius. Tuhan, kami memandang kepada Tuhan. Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Julius Tuhan. Kami percaya kuasa kasih-Mu, kuasa anugerah-Mu, kuasa pertolongan-Mu menyembuhkan Bapak Julius saat ini. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Terima kasih Bapak, kami percaya kesembuhan terjadi akan dialami oleh Bapak Julius. Dan kami alaskan doa kami ini Tuhan dengan penuh harapan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan Bro Ricky. Mari kita arahkan tangan kita kepada Bro Awan. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa, mengucap syukur untuk apa yang boleh kami lewati, mengucap syukur untuk apa yang boleh kami terima, mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau bersama sehati sepikir Tuhan untuk membawa Bro Awan Girsang ke dalam tangan kasih-Mu dengan apa yang dia alami. Tuhan Yesus, saat ini saudara kami sedang mengalami kesakitan di kaki kiri karena keserempet mobil Tuhan. Hamba-Mu percaya Bapa, bilur-bilur-Mu sudah menebus setiap sakit penyakit kami Tuhan. Dan saat ini juga Bro Awan Girsang Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Proses kesembuhan itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan melihat kasih-Mu, kami akan melihat kebaikan-Mu
terjadi di dalam kehidupan doawan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan hambanya Pak Yosua mau Banu untuk menutup dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus, yang telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, Engkau telah menguatkan kami lewat firman kebenaran Allah yang menjadi semangat hidup kami Bapa. Biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Firman boleh memberkati kami pada malam hari ini. Berkati Bro Willy bersama Ibu ya Tuhan yang sudah memerangi kami lewat firman kebenaran Allah. Urapi hamba-Mu Bapa. Teman-teman kuasa-Mu, hikmat dan pemarifat pengurapan Engkau curahkan bagi hamba-Mu Bapa. Dan ketika hamba menyampaikan firman kebenaran Allah, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau diberkati hamba-Mu yang sudah menjadi host malam ini Tuhan. Pak Ferry Tuhan, Engkau urapi hamba Bapa, juga teman kuasa-Mu, Engkau taruh bagi hamba Bapa. Biarlah hamba sebagai penginjil Tuhan, sebagai penyembah firman Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan lewat apa yang sudah kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya doa-doa yang kami naikkan, Engkau telah menjawabnya Bapa. Dan ucapan syukur kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami pada malam hari ini Tuhan. Biar kami bawa pulang firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami akan mengakhiri ibadah Jum pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kasih Tuhan boleh menyertai kami Bapa. Dan saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita dan angkatan kita di hadapan Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa surgawi dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus kiranya melingkupi, menyinari, menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Ibu Irina, thank you. Terima kasih. Willy, thank you Willy. Terima kasih. Thank you semua. Paulus Andi, thank you. Ayah, thank you. Bro Robi, thank you. Pak Vincent, Ibu Endang, Bro Alwan, thank you. Pak Kosasi, thank you. Pak Martai, thank you. Thank you. bless you. Thank you. Glory, thank you. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih semua.